Tak lulus SKD, masih bisa ikut SKB. Kok bisa? Nah, ini Menpan RB mengeluarkan peraturan baru. Yuk disimak. Nah, sistem kelulusan SKD CPNS 2024 itu sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 6 Tahun 2024. Nilai peserta harus memenuhi passing grade atau nilai ambang batas 3 substansi materi ujian, meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP pada SKD CPNS 2024 ini. Pada kategori umum sendiri, tes wawasan kebangsaan atau TWK nilainya 65 minimalnya, kemudian TIU adalah 80 dan TKP adalah 166. Sedangkan pada kategori penyandang disabilitas dan putra atau putri Papua, nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 286. Sedangkan nilai TIU paling rendah adalah 60. Jadi di sini yang dipersyaratkan adalah nilai TIU-nya yang ada passing grade-nya. Jadi untuk TWK atau TKP tidak ada passing grade di sana. Kemudian selain lolos passing grade adalah masuk dalam kategori perankingan teratas hingga berperingkat terbaik dengan perhitungan 3 kali kuota jabatan yang dilamar di masing-masing instansi. Jadi di sini contohnya satu instansi itu butuh satu formasi, maka yang diterima adalah 1 kali 3 atau 3 gitu dan seterusnya. Nah, kembali ke topik awal, peserta yang gagal lulus SKD CPNS 2024 masih dapat mengikuti tes SKB dengan ketentuan. Berdasarkan instruksi Kemenpan RB, peserta tersebut merupakan pelamar dengan kategori lulusan dengan pujian atau kumlot. Jadi, pelamar dengan dengan pujian atau kumlot ini walaupun tidak memenuhi passing grade masih bisa lolos atau mengikuti SKB kayak gitu. Jadi, peserta jalur kumlot yang mendapatkan skor TWK dan TKP di bawah nilai ambang batas atau passing grade, maka tetap bisa ikut tahapan SKB. Jadi yang ada passing grade-nya adalah TIU-nya saja, TWK dan TKP tidak ada passing grade-nya. Nilai ambang batas bagi peserta jalur kumlot adalah nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Penjumlahan antara TIU, TWK, dan TKP itu minimal 311. Kemudian TIU minimal 85. Jadi yang ada passing grade-nya adalah TIU minimal 85 sama dengan passing grade pada jalur umum, sedangkan TWK dan TKP untuk jalur kumlot dia nggak ada. Jadi kesimpulannya adalah pelamar jalur kumlot dengan nilai TWK di bawah 65 dan TKP kurang dari 166, tetapi nilai TIU masih memenuhi ambang batas atau 85, maka berkesempatan dapat mengikuti tes SKB CPNS 2024. Nah, ini menurut saya yang agak aneh sih ya. Karena ini kan jalur kumlot, jalur berprestasi. Harusnya kan di atas jalur umum atau jalur umum pada umumnya. Tapi dia dibatasin hanya TIU-nya saja, TWK sama TKP-nya boleh kurang. Berarti kan secara standar, kalau kita ngomong standar, berarti kan jalur kumlot ini di bawah jalur umum. Padahal kan harusnya jalur kumlot itu orang-orang berprestasi yang lebih pintar, lebih di atas jalur umum, lebih di atas jalur biasanya. Kenapa gitu? Saya juga nggak tahu. Oke, sekarang kita bandingkan untuk kelulusan jalur umum dan jalur yang lainnya. Kalau jalur umum adalah jika pelamar memiliki nilai SKD yang sama dan masuk dalam kategori perankingan pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD berdasarkan urutan nilai yang didapatkan mulai dari TKP, TIU, dan TWK.
Jadi misalkan si A sama si B nih, nilainya sama 400 katakan. Maka perbandingannya kita lihat dulu di TKP-nya. Apakah TKP si A lebih tinggi atau enggak? Kalau TKP si A lebih tinggi, maka yang lolos adalah si A, walaupun nilainya sama. Jadi untuk jalur umum ini yang paling menentukan adalah TKP-nya. Lanjut kita bahas jalur yang lain. Nah, untuk jalur yang lain, jalur penyandang disabilitas dan putra-putri Papua yang menjadi acuan adalah nilai TIU-nya. Nilai TIU paling rendah 60. Jadi untuk nilai TWK atau TKP dia tidak ada ambang batasnya, tidak ada passing grade-nya. Kemudian untuk jalur cum laude, nilai TIU paling rendah adalah 85. Nilai TWK dan TKP juga sama, diabaikan. Jadi untuk jalur disabilitas Putra Putri Papua dan jalur cum laude ini yang jadi acuan utama adalah nilai TIU-nya. Nah, jadi muncul pertanyaan menarik. Jika jalur penyandang disabilitas dan putra-putri Papua dan jalur cum laude tolak ukur passing grade berdasarkan TIU, kenapa jalur umum lebih diutamakan TKP-nya? Jadi kalau jalur non umum, kalau TIU-nya nggak lolos, berarti nggak lolos. Tapi kalau yang lain di bawah passing grade tapi TIU-nya di atas masih bisa lolos. Tapi kenapa ketika seleksi jalur umum yang dengan nilai yang sama, yang diutamakan, yang dilihat dulu adalah TKP-nya? Ada yang tahu? Jika ada, silahkan beritahu, ditunggu.